ketika kamu bermeditasi, lalu sudah disisipi dengan harapan-harapan, maka pikiran kamu juga pastinya akan lebih liar. Ketika kamu melakukan meditasi dengan tenang, nyaman, tidak liar pikirannya, ya, itu nanti tanpa kamu harapkan, jiwa kamu itu memproses. Ketika kamu ada harapan yang ini dan itu rawan sekali disusupi. Simbah itu nggak heran kalau orang ibaratnya bisa berdiri atau beribadah di atas daun pelepah. Bisa membawa, nggak heran. Ya, yang saya acungi jempol ketika orang dicaci maki, dihina, tapi tetap legowo ini. Ya, itu lebih sakti. Mbah, Ya, jujur saya ini sudah cukup lama menjalani laku spiritual, Mbah. wah, mantap juga ya ternyata kamu. Tapi rasanya tidak mendapatkan apa-apa ya. Nah, udah saya puji, mantap sekali kamu kok. Akhirnya kamu tidak mendapatkan apa-apa, itu gimana? Maksudnya yang ingin kamu dapatkan apa? Dalam artian gini, Mbah, bukan kesaktian ataupun kekebalan, tapi ini mengenai tentang pencerahan maupun kesadaran diri, Mbah. Nah, ini pertanyaan kamu aja kan, Simbah. Terus terang aja ya, Ya. belum memahami betul ya, apa sih arah tujuan pertanyaan kamu. Nanti ketika Simbah jawab, ya takutnya tidak sesuai dengan apa yang kamu maksud, kan begitu. Nah, Iya, Mbah. nah, tolong diperjelas lah ya. Ya, jadi bahasa gampangnya gini, Mbak. Tanda-tanda saya itu sudah tercerahkan maupun tersadarkan itu seperti apa, Mbak? Tanda-tanda kamu menjalani laku spiritual lalu mendapatkan hasilnya, maksudnya. Iya, betul. Kamu ini kayak apa namanya, bukan laku spiritual itu ya. Karena kalau setelah menjalani apa lalu kemudian ingin mendapatkan hasilnya, itu biasanya itu kan laku syariat ya. Iya, betul. Laku spiritual itu tidak ada kaitannya dengan harapan mau mendapatkan apa, kan begitu ya. Satu contoh begini ya, kamu dari bayi sampai usia sekarang 25 tahun ya. Iya. Terus selama 24 tahun lebih ya, itu kamu makannya itu lauknya itu tahu, tempe, dan tidak merambah ke daging-daging seumpama. Ini hanya seumpama saja kan. Iya. Lalu kemudian di hari-hari terakhir itu kamu makan daging ayam, daging sapi, terus lalu kemudian ada ikan dan lain-lain sebagainya yang istilahnya daging lah ya. Terus kamu bisa merasakan nggak apa sih yang diproses di dalam tubuh ini ketika mendapatkan mengkonsumsi daging-dagingan tadi? Kamu tahu nggak prosesnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Sama toh. Kamu dulunya menjalani selain spiritual, lalu kemudian sekarang laku spiritual, ya kan? Saya ibaratkan laku selain spiritual itu ibaratnya ini hanya sebagai contoh saja kan ya. Iya. Makan lauk-lauknya bukan dengan daging-dagingan. Ya. Ini sebagai perumpamaan aja ya. Iya. Sama. Jadi apa yang diproses oleh tubuh tentu kamu tidak akan merasakan, tapi yang jelas
gizi yang kamu dapatkan itu berbeda. Ya. Nah, buktinya kamu sekarang sudah menyadari lalu menanyakan. Nah, cuman yang Simbah tekankan, jangan berharap ketika kamu menjalani laku spiritual. Simbah sendiri dulu pernah ya, saya kasih contoh ya. Dulu Simbah juga kan istilahnya kan berguru ya. Bahkan sebelum dengan ketemu guru saya yang orang lain, saya itu jadi istilahnya berguru, walaupun itu hanya mendengar dan ya anggap aja berguru tapi serampangan aja kan gitu ya, sama orang tua saya sendiri. Orang tua saya itu punya murid ya cukup lumayan banyak lah ya. Lalu kemudian berhubung perguruan orang tua saya itu bukan di perguruan tentang fikih atau tentang agama, ya tentu kan pembahasannya beda toh ya. Iya. Pembahasannya beda. Ketika orang tua saya itu menerangkan lalu kembali lagi ke dalil, lalu kembali lagi ke kitab-kitab yang tertulis. Sedangkan orang tua saya itu menerangkan bukan dengan yang tertulis, istilahnya dengan bahasa alam, ya, yang tanpa tinulis. Tapi kalau orang Jawa bilang tanpa tinulis, tapi bisa diwaca. Tidak ada tulisan tapi bisa dibaca. Orang tua saya itu mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Cuman di situ apa yang Simbah lakukan? Ibarat berdoa itu, Simbah berdoanya begini. Ya Allah, jadikanlah murid-murid orang tua saya bisa memahami apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Bahkan di situ Simbah berdoa, jadikanlah saya di antara murid-murid orang tua saya itu orang yang bodoh, tidak mengerti apa-apa. Justru Simbah waktu itu seperti itu. Tidak ingin mendapatkan apa-apa. Tapi di sini beda. Kamu dalam laku spiritual mengharapkan apa-apa. Itu kamu kembali ke bawah lagi. Nah, beda tingkatnya. Ya. Berarti hukumnya itu sangat berbeda sekali dengan apa yang dalam artian di dunia ini yang misalkan kita kerja keras, ingin sukses, pastinya kan harus bekerja, harus disiplin dan sebagainya. Sedangkan kalau misal disiplin itu saya ingin mencapai sesuatu kesadaran tertinggi misalnya, saya itu malah belum mendapatkan apa-apa. Kan begini, kalau dalam kayak kamu tadi sebutkan kan dalam usaha atau kerja toh ingin mendapatkan apa-apa, karena kan pakainya ini ya beda dengan laku spiritual. Laku spiritual itu urusannya kan dalam ya. Di sini boleh kamu berharap ya atau berpikir bagaimana cara mendapatkannya. Tapi kalau laku batin, spiritual itu berkaitan dengan batin. Sedangkan batin itu pengharapan itu tidak bisa. Bukan berarti mengharap itu tidak boleh ya. Tapi beda. Ini kan laku spiritual. Laku spiritual jangan disamakan dengan laku dahir. Beda. Berarti intinya itu kalau misal menjalani laku spiritual tidak mengharapkan apa-apa ya Mbak? Nah, betul sekali. Ya. Dalam artian begini, kamu harus lurus bahwa kamu ingin memperbaiki diri, udah gitu aja. Ya, jangan pernah saya itu kok belum mengetahui ini, belum mengetahui itu. Itu justru nanti akan menjauh. Apa yang kamu harapkan ketika laku spiritual, justru itu akan menjauh. Karena itu ibarat magnet itu bertolak belakang. Jadi sama halnya ketika saya itu bermeditasi, saya tidak boleh mengharapkan apa-apa ya Mbak?
Betul. Nah ini kadang kan begini ya. Ketika seseorang ya bermeditasi, duduk, ya, itu kan sebenarnya kan tujuannya untuk apa kan ya? Untuk menghalau apa yang selama ini meresahkan hati, meresahkan pikiran, untuk dihalau dengan bermeditasi. Ketika kamu bermeditasi, lalu sudah disisipi dengan harapan-harapan, maka pikiran kamu juga pastinya akan lebih liar. Di situ itu untuk mengistirahatkan akal pikiran kamu. Yang selama ini pikiran atau akal kamu itu liar, ya, agar jinak bisa kamu kendalikan. Terus terang saya masih bingung dengan meditasi, Mbak. Dalam artian tujuannya itu untuk apa? Kan meditasi itu kan banyak yang mengatakan tuh banyak tingkatan-tingkatan meditasi ini. Untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Itu sebenarnya gimana sih, Mbak? Kamu tidak usah peduli dengan tingkatan-tingkatan ketika kamu melakukan meditasi. Itu justru nanti akan mengganggu, ya, mengganggu diri kamu. Bahkan pada akhirnya ketika kamu punya pikiran-pikiran yang seperti itu, ketika bermeditasi, duduk mama, yang seharusnya pikiran kamu itu dijinakkan, lalu kemudian hati itu menjadi nyaman. Nah, ketika nyaman akhirnya terbukalah itu pintu hati kamu, ya. Tanpa itu, ya, tanpa kamu maksudnya ketika kamu melakukan meditasi dengan tenang, nyaman, tidak liar pikirannya, ya, itu nanti tanpa kamu harapkan jiwa kamu itu memproses. Nah, ketika kamu ada harapan yang ini dan itu rawan sekali disusupi. Disusupi oleh apa? Satu contoh, kamu lagi duduk, ya, lalu kemudian datanglah cahaya menghampiri kamu. Lalu kamu setelah meditasi kan berbangga diri. Saya ini berarti sudah. Ya, sudah apa? Kan begitu. Biasanya orang ketika bermeditasi melihat cahaya kan sudah berbangga diri. Padahal itu bukan itu yang kamu tuju, itu bukan itu. Bahkan sama siapa saya pernah mengatakan, justru malah bagusnya itu ketika kamu melihat cahaya gelap. Cahaya kok gelap? Nah, ya mungkin yang saya maksud begini, ya, melihat bayang-bayang hitam pekat, sepekat-pekatnya. Justru lebih bagus itu daripada melihat cahaya. Karena apa? Ketika kamu melihat bayangan hitam, maka kamu akan merasakan bahwa diri kamu itu masih banyak yang perlu kamu perbaiki daripada kamu melihat cahaya, lalu kamu berbangga diri, timbulnya apa? Aku. Timbulnya itu aku. Sedangkan ini untuk pembersihan batin. Pembersihan batin itu jangan disamakan dengan yang seperti kamu katakan tadi, enggak, ketika usaha akan begini beda, ya. Berarti puncak dari meditasi itu seperti apa, Mbak? Apakah bisa diketahui atau memang harus jalani saja dulu, apa seperti itu, Mbak? Puncak dari meditasi itu sebenarnya nggak ada puncaknya, ya, nggak ada puncaknya, ya. Karena setelah mencapai puncak dia akan terbang melayang ke langit ibaratnya, ya. Sedangkan langit itu kan berlapis-lapis, ya. Yang selama ini orang ketahui lapisan langit itu sebatas 7 langit kan gitu, ya. Iya. Padahal di atas langit 7 itu masih ada langit dan tak terbatas seperti kebesaran alam semesta ini. Jadi di situ kamu jangan saya mau mencapai batas ini, nggak usah. Jalani. Yang penting begini,
ketika kamu melakukan laku spiritual dengan meditasi, kamu itu lebih nyaman. Sudah berpikir yang tidak neko-neko. Nanti kamu hidup itu nyaman, bahagia tanpa mencari kebahagiaan di luar. Karena kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri kamu. Ngapain? Ibarat kebahagiaan di luar itu cemilan. Iya. Dan gini, Mbak, kebanyakan orang bermeditasi itu kan membutuhkan dupa ya, Mbak. Nah, fungsi maupun arti dupa itu untuk bermeditasi itu seperti apa, Mbak? Jadi begini ya, meditasi itu tidak harus dengan dupa sih sebenarnya. Dupa itu kan hanya penopang atau hanya pembantu ya. Satu contoh ya, ketika kamu bermeditasi, ya biasanya orang meditasi itu kan wening. Iya. Wening, ketika seseorang itu wening, tanpa kamu sadari, wening kamu itu kayak menguap. Ya, nggak bisa diibaratkan uapnya seperti apa, padahal kan memang itu bukan uap ya. Iya. Mungkin bisa dikatakan itu aura atau bukan vibrasi juga ya. Intinya daya yang mana itu terhantarkan oleh aroma yang dibawa oleh Dupa. asapnya tadi. Iya. Nah, asap tadi itu kan menyebar. Asapnya tadi kan harum. Dia punya hubungan ketika kamu meditasi menghadap ada wewangian ya, itu otomatis nyambung ke kamu. Dan itu kan melebar, ibarat penghantar. Karena isi semesta ini kan bermacam-macam ya. Tergantung bagaimana apa yang kamu mau ambil kan gitu ya. Lalu banyak orang mengira dupa itu untuk bangsa-bangsa jin ataupun lembut-lembut seperti itu, Mbak. Apakah memang lembut menyukai harum dupa tersebut? Untuk masalah itu ya, nggak usah pakai dupa, nggak usah pakai apa. Kamu dengan ayat-ayat yang konon katanya dari Tuhan aja umpama ya, tapi kamu perlakukan dengan emosional ya, itu aja udah mengundang makhluk yang jahat ya. Jadi tergantung bagaimana kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya tergantung bagaimana kita. Kamu mama nih, ada bangkai kamu ambil, terus teman kamu bukan bangkai ayam tapi ayam yang sudah dipotong. Kalau secara orang melihat sepintas kan pasti yang bagus itu kan yang ayam yang sudah dipotong. Iya. Tapi bagaimana antara kamu dan teman kamu? Walaupun kamu bangkai yang kamu ambil, ternyata bangkai itu kamu olah menjadi pupuk lah, ketika atau buat makanan ikan lah, ya. Tapi bangkai untuk apa? Ya, untuk melakukan sesuatu hal yang intinya yang tidak sesuai. Ya tergantung bagaimana kamu bersikap. Ya, mau pakai apa saja boleh. Yang penting kamu. Ketika kamu istilahnya ada orang yang mengatakan, wah ini begini dan begitu pakai dupa, ya wajar, karena mereka itu di fase seperti itu. Kamu harus bisa mewajarkannya. Ya maklumi aja ya. Ya, ini Mbak Sima Pak, barangkali mempunyai pesan untuk saya untuk kedepannya dalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi, Mbak. Ya intinya ketika kamu menjalani laku spiritual, entah itu dengan guru siapa ya, itu bebas. Yang terpenting bagaimana agar kamu itu mendapat kenyamanan. Kenyamanan yang tanpa ada embel-embel duniawi.
Ya, tanpa itu kamu nyaman, intinya mencari nyaman. Berarti bukan mencari sesuatu yang di luar nalar gitu yang membuat bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Itu apa? Simbah itu nggak heran kalau orang ibaratnya bisa berdiri atau beribadah di atas daun pelepah. Bisa. Umpama, nggak heran. Ya, yang saya acungi jempol ketika orang dicaci maki, dihina, tapi tetap legowo ini. Ya, itu lebih sakti. Kesaktiannya itu begitu. Itu baru ya, orang sakti itu seperti itu. Berarti kalau orang spiritual itu yang benar-benar memang sakti itu memang sakti tidak bisa disakiti ya Mbak. Tidak ada yang bisa menyakitinya tanpa seisinya gitu. Seizinnya siap. Udah paham tapi kan ya. Iya, situ. Jadi kalau bermeditasi janganlah mengharapkan apa-apa. Iya. Cukuplah kamu duduk melatih. Melatih apa? Pikiran tidak lihat. Pikiran bisa kamu kendalikan. Ya. Iya. Sudah paham Mbak. Semoga lebih healing ketika mendapatkan cobaan ataupun gangguan, entah itu duniawi ataupun dengan sesuatu hal yang kasat mata. Ya. Cukup sekian dari saya ya Mbak. Terima kasih banyak. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu.